Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Coraksha dengan NPM 244030204 Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya ingin memaparkan secara formal tentang transistor, mulai dari pengertian, konstruksi, cara kerja, tipe-tipe, hingga aplikasi dalam rangkaian elektronik. Semoga setelah ini kita memperoleh pemahaman dan komprehensif. Lanjut, di sini ada table of content. Nah, di sini ada transistor prinsip, tipe, dan aplikasi. Kedua ada pengertian transistor, konstruksi dan terminal, prinsip kerja, aplikasi, prinsip kerja, saklar, tipe transistor utama, karakteristik, ya atau biasing, aplikasi transistor, keunggulan dan keterbatasan. Dan Nah, di sini kita lihat bahwa transistor bukan hanya elemen pasif seperti resistor atau kapasitor, tetapi elemen aktif yang memungkinkan kontrol sinyal maupun daya penekanan terhadap pada kata mengatur dan menguatkan. Dengan memahami definisi ini, kita siap ke konstruksi dan prinsip kerjanya. Nah, pengertian transistor. Transistor adalah perangkat semikonduktor tiga terminal yang mampu mengatur aliran arus atau tegangan, serta berfungsi sebagai penguat atau amplifier atau switch saklar. Dengan arus atau tegangan kecil di satu terminal dapat mengendalikan arus yang jauh lebih besar di antara dua terminal lainnya. Lanjut, konstruksi dan terminal. Nah, perhatikan bagaimana struktur fisik transistor dirancang. Emitter sebagai penyumbang utama pembawa muatan, base sebagai kontrol, dan kolektor untuk mengumpulkan pembawa muatan. Perbedaan konstruksi ini penting untuk memahami operasi selanjutnya. Kita lanjut, prinsip kerja atau aplikasi. Nah, contoh mudah, sinyal kecil di base N ini, arus besar di kolektor atau emitter, sinyal diperkuat. Nah, ini adalah alasan kenapa transistor sangat penting dalam radio, audio, dan rangkaian penguat lainnya. Kita lanjut di prinsip kerja atau saklar switch. Dalam mode saklar, transistor bergerak antara dua kondisi yaitu cut off dan saturasi on. Ini esensial dalam logika digital, mikroprosesor, serta rangkaian daya. Nah, ini ada gambarnya. Kita lanjut ya. Di tipe transistor utama. Nah, di sini mengetahui tipe penting karena spesifikasi, karakteristik dan aplikasi berbeda. Contoh BJT umumnya harus terkendali. BJT itu bipolar junction transistor, terdiri dari NPN dan PNP. FET umumnya tegangan terkendali. Lanjut, karakteristik dan biasing. Untuk memastikan transistor bekerja sebagai penguat atau saklar, kita bias dengan benar agar transistor berada di region yang tepat. Salah bias bisa menyebabkan performa buruk dan rusak. Nah, untuk BJT agar beroperasi dengan tepat harus dilakukan biasing, yaitu pemberian tegangan arus ke junction emitter, base, dan base kolektor sesuai konfigurasi. Region operasi utama yaitu cut off, active, dan saturation. Kita lanjut di aplikasi transistor. Itu ada amplifier audio dan sinyal, memperkuat suara, radio, televisi, dan rangkaian switching dan daya itu catu daya, inverter, komputer. Kemudian logika digital, dasar rangkaian IC dan mikroprosesor.
Nah, di aplikasi kita bisa melihat semua perangkat elektronik modern, komputer, ponsel, televisi, mengandalkan transistor dalam jumlah besar. Jadi, fungsi aplikasi transistor sangat luas dan mendasar. Kemudian kita lanjut keunggulan dan keterbatasan. Nah, keunggulannya itu ukuran kecil, konsumsi daya rendah, kecepatan tinggi. Keunggulannya, keterbatasannya itu ukuran kecil, konsumsi daya rendah, kecepatan tinggi. Nah, walaupun transistor sangat andal, namun perlu diperhatikan kondisi operasinya, misalnya pendingin atau batas arus. Ini penting dalam rangkaian nyata. Kemudian, ringkasan dan kesimpulan saya sebagai kesimpulan itu kemampuan transistor untuk mengontrol dan memperkuat sinyal menjadikannya fondasi elektronik modern. Harapan saya setelah presentasi ini eh, a- eh, semoga teman-teman semua memperoleh gambaran lengkap dari teori hingga aplikasi praktis. Terima kasih dari saya Surya Coraksa. Bila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.